Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Teddy Supriyadi, SHI MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan negara dan warga negara. Hubungan negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara sebenarnya merupakan pembicaraan yang sangat tua. Bahkan sejak zaman filsuf seperti Thomas Hobbes, Hobbes mencetuskan istilah Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi sesama. Menurutnya, fungsi negara adalah untuk menertibkan kekacauan atau chaos dalam masyarakat. Meskipun negara adalah bentukan masyarakat, negara tetap memiliki kedudukan penting sebagai penyelenggara ketertiban agar tidak terjadi konflik, pencurian, dan sebagainya. Persoalan paling mendasar dalam hubungan negara dan warga negara adalah tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dua hal yang sangat erat kaitannya. Hak negara adalah kewajiban warga negara dan sebaliknya, kewajiban negara merupakan hak warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban ini sangatlah penting jika seseorang tidak menyadari haknya. Pihak lain bisa menyimpangkannya. Demikian pula, jika seorang tidak sadar akan kewajibannya, bisa jadi ia melanggar hak orang lain. Banyak literatur mendefinisikan hak asasi sebagai hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, sebagaimana anugerah dari Tuhan. Namun, definisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah janin dalam kandungan tidak memiliki hak? Contohnya di Belanda, dalam kode etik dokter kandungan, jika seorang ibu hamil menyatakan tidak bahagia dengan kehamilan itu, maka dokter dapat melakukan aborsi. Pemerintahan Belanda melegalkan tindakan tersebut atas dasar bahwa setiap ibu berhak menentukan apakah ia ingin hamil atau tidak. Tapi, bagaimana dengan hak janin untuk hidup? Pandangan ini menimbulkan dilema, oleh karena itu akan lebih tepat bila dikatakan bahwa hak asasi manusia melekat sejak proses terjadinya manusia, bukan sejak lahir saja. Selanjutnya yaitu UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, serta setiap orang memiliki kehormatan untuk perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya, masyarakat, negara, dan juga sebagai makhluk Tuhan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, wajib dibahas seputar hubungan warga negara dengan negara. Keseimbangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Di masyarakat barat, hak asasi lebih dominan karena pengaruh pandangan hidup individualistik. Hak pribadi sangat dijunjung tinggi, namun mereka tetap menghargai hak orang lain karena adanya kesadaran yang matang. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan hak kolektif daripada hak pribadi. Masyarakat Timur seperti Indonesia lebih menonjolkan kebersamaan daripada individu. Contohnya, banyak lagu daerah yang kita kenal tidak diketahui siapa penciptanya. Ini menunjukkan bahwa pencipta karya lebih mengedepankan kolektivitas daripada popularitas pribadi. Perbandingan sosiokultural hak dan kewajiban. Dalam masyarakat seperti ini, kewajiban lebih ditekankan ketika orang menjalankan kewajiban. Secara otomatis, hak orang lain pun terpenuhi, dan sebaliknya, perdebatan mengenai mana yang lebih dahulu, hak atau kewajiban, dapat didekati dari perspektif sosiokultural masyarakat masing-masing agar kita dapat lebih bijaksana dalam memahami dan menerapkannya. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Setiap manusia diberi
anugerah oleh Tuhan berupa akal, perasaan, dan indera. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain, karena kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi di balik kebebasan untuk memilih, ada tanggung jawab yang besar yang menyertainya. Itulah yang menjadi dasar munculnya konsep hak asasi manusia. Di Indonesia, pemikiran tentang hak asasi sudah muncul jauh sebelum kemerdekaan. Misalnya, lewat perjuangan organisasi seperti Budi Utomo dan Syariat Islam, hingga perdebatan tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta di sidang BPUPKI. Setelah kemerdekaan, perlindungan hak asasi mulai dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, implementasinya berkembang seiring waktu, termasuk lewat amandemen yang terjadi setelah reformasi tahun 1998. Sejak saat itu, jaminan HAM makin diperkuat termasuk melalui pembentukan lembaga seperti Komnas HAM. Lalu, apa saja hak dan kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar 1945? Negara wajib melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, kecerdasan, kehidupan, dan menjaga ketertiban dunia. Negara juga bertanggung jawab menjamin kebebasan beragama, membiayai pendidikan, menjaga keamanan lewat TNI dan Polri, dan memajukan kebudayaan nasional. Tahukah kamu bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hak dan kewajiban negara serta warga negara yang saling berkaitan. Negara memiliki kewajiban seperti memelihara budaya, menyediakan fasilitas kesehatan, hingga menjamin perlindungan bagi fakir miskin dan anak terlantar. Sementara, warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan layak, jaminan sosial, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum. Tapi tidak hanya hak, warga negara juga punya kewajiban menjunjung hukum, menghormati hak orang lain, hingga ikut serta dalam pertahanan negara. Lalu bagaimana hubungan antara negara dan warga negara? Ada 3 pandangan. Yang pertama menurut pluralis yang melihat negara harus tunduk pada masyarakat. Menurut Marquis yang menilai negara cenderung melayani kepentingan elit. Dan sintesis oleh Gides yang menyatukan keduanya, negara dan warga negara saling memengaruhi. Dalam praktiknya, negara dan rakyat harus berjalan bersama. Seperti saat masyarakat menolak kenaikan BBM, suara rakyat bisa memengaruhi kebijakan. Kesimpulannya yaitu hubungan antara negara dan warga negara adalah hubungan timbal balik yang dilandasi oleh kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing. Negara memiliki peran penting sebagai penyelenggara ketertiban, pelindungan hak, dan pemenuh kebutuhan dasar warga negara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, menghargai hak orang lain, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Di Indonesia, nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif lebih ditonjolkan dibanding individualisme seperti di negara barat. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban harus dijaga agar tercipta masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis. Negara dan warga negara harus saling mendukung dan memengaruhi dalam membangun kehidupan berbangsa yang demokratis dan berkeadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.